Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam hangat untuk seluruh mitra Pandawa dimanapun Anda berada. Terima kasih telah setia bersama kami di 103,9 FM, radionya Tanjung Pinang. Di hari Selasa pagi ini, seperti biasa kita kembali hadir dalam program yang selalu dinantikan, Sudut Mata, secuil ulasan kehidupan tokoh bersama Mastur Taher. Pagi ini, Sudut Mata akan mengangkat tema yang sangat relevan dengan kehidupan generasi muda saat ini, yaitu pergaulan remaja masa kini dalam mencari jodoh. Tema yang penting untuk kita cermati bersama di tengah derasnya arus pergaulan dan perubahan nilai di era modern. Dan telah hadir bersama kita narasumber yang berkompeten, Ahmad Masrus Nasusyah SHI SIP selaku penghulu KUA Bukit Bestari Tanjung Pinang yang siap berbagi pandangan dan nasihat bijak seputar pergaulan remaja dan ikhtiar menemukan jodoh yang tepat. Untuk memandu perbincangan pagi ini, langsung saja kita serahkan kepada rekan kami di studio, Mastur Taher. Silahkan Bang Mastur. Anda masih bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi mitra Pandawa dimanapun saja berada. Bertemu kembali dengan saya Mastur Tahir dalam program Sudut Mata, secuil ulasan kehidupan tokoh bersama Mastur Tahir. Kilasan ke-22, maknanya yang ke-22 kali atau pekan ke-22 pada hari ini, Selasa 30 Desember tahun 2025. Di penghujung tahun 2025 ini kita mengangkat tema yang agak menggapai atau membersamai generasi muda, yakni pergaulan remaja masa kini dalam mencari jodoh. Ya, itu nanti akan kita berbincang dengan seorang yang bernama Ahmad Masrus Nasuha SHI SIP. Nanti kita akan berkenalan lebih jauh dengan beliau. Para pendengar Pandawa Radio dimanapun saja berada, cara ini Sudut Mata ini disponsori oleh 1 Topnet, 2 Pikom Multimedia, dan 3 Pinang Advertising. Para pendengar sekalian, Anda bisa berpartisipasi melalui sosial media di 1 Facebook Radio Pandawa FM, Instagram @Pandawa Radio, YouTube Pandawa Radio FM, dan website www.pandawafm.com. Baik para pendengar sekalian, ya, ini tema yang sangat menarik bagi para remaja dan mestinya memang kita harus memberikan pencerahan atau edukasi atau bersama-sama berdiskusi dengan para remaja bagaimana mencari jodoh mestinya di masa kini, masa lalu dan masa akan datang. Siap. Baik, silakan Pak Ustadz Nasuha memperkenalkan diri kepada halayak pendengar. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi rasulillahi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pendengar radio Pandawa FM dimanapun Anda berada, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 10. Sebentar, kita belum masuk ke temanya dulu. Ya, kita akan perkenalkan diri dulu. Silakan. Siap. Nama. Terima kasih. Ya, baik. silakan. Nama saya Ahmad Masrus Nasuha. Masrus Nasuha. Nasuha, Pak Ustadz. Ya, artinya apa tuh? Ini kan bahasa Arab semua nih. Nasoro, nasihat, Pak Ustadz. Masrus ya. itu artinya penolong. Iya. Penolong. Iya. Nasuha, orang yang bersungguh-sungguh. orang yang bersungguh-sungguh menolong orang lain, termasuk para remaja pada hari ini. Insyaallah. Tolong dengan edukasinya. Ya, terus dari mana nih asalnya nih? Saya asal dari Karimun. Lahir di Karimun ya? Lahir di Karimun, Ya, dan bekerja di kantor KUA Bukit Bestari. Bestari sekarang ini, ya. Sekolahnya bagaimana? Di SD, SMP, SMA di mana? SD, SMP, dan SMA aliyah itu di Karimun, kemudian menempuh pendidikan
pendidikan di UIN Suska Riau, UIN Suska Sultan Syarif Kasim, Sultan Syarif Kasim. ya Riau. Kemudian melanjutkan juga pendidikan di Universitas Abdurrahab Tabrani Pekanbaru. Juga Pekanbaru. Iya. Ya dari Karimun menuju Pekanbaru, ya Karimun sampai SMA dan S1 S2-nya di Pekanbaru. Iya. Dan terakhir Bekerja di sini, Ustaz. dan tamat kuliahnya yang S1-nya tahun berapa? 2008. Nah, kemudian S2-nya? S2-nya belum, Ustaz. Dua-duanya masih S1. Oh, Iya. bisa dua gitu ya. Iya. Yang satu lagi itu tahun berapa? Tahun SIP. 2009, Ustaz. Jadi setahun. Jadi pada saat itu kuliahnya 2. Iya, pada saat itu, ya. Saya juga pernah kuliah 2 tuh dulu. Satunya di di IAIN ya, satu lagi di IKIP Jakarta. Tapi karena berjauhan akhirnya saya ngambil IKIP Jakarta saja ya. Tahun berikutnya saya ambil lagi di UI waktu itu ya, di jurusan matematika ya. Tapi karena ya berjauhan akhirnya saya tinggalkan juga UI-nya ya. Akhirnya ngambil IKIP Jakarta. Jadi 4 sebetulnya kuliah saya. Pertama fisika di UI, kemudian IAIN, tahun berikutnya IKIP Jakarta, dan terakhir juga UI tapi matematikanya. Luar biasa ya. Jadi tidak hanya selesai cuma 1 saja S1-nya. Ini 2 bisa selesai ya. Ya, alhamdulillah. Ya. Ya, oke, itu kuliahnya, sekolahnya, pendidikannya, kemudian ininya karirnya. Jadi setelah tamat kuliah, kemudian bagaimana pengalaman hidup dalam dari sisi penghidupannya, ekonominya ya. Ya, kalau ekonomi kita memang tergolong pada masyarakat ekonomi menengah lah. Ya, Ustaz. maksudnya waktu tamat langsung langsung tamat kita berpindah-pindah pekerjaan, Ustaz. Ya. Pernah juga kita di Radio Azam FM. Azam di Karimun, Di Karimun, ya. sebagai apa waktu itu? Penyiar, Ustaz. Penyiar juga. Wah, jadi penyiar bertemu penyiar. Ya. Penyiar dalam satu program atau Penyiar dalam satu program. Program apa tuh? Ya. Dakwah ya? Dakwah, karena iya, Radio iya. Azam yang bergerak pada waktu itu adalah radio dakwah. Radio Dakwah Azam ya. Ya. Jadi saya nih bertemu kawan satu penyiar. Nanti kadang-kadang bertemu juga sama kawan-kawan penyair. Kalau secara masalah budaya. Ya, terus setelah itu Karimun berapa tahun di sana? Di sana sampai 2014, Pak Ustadz. Kemudian 2014 saya berpindah ke Tanjung Pinang, bekerja di Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau. Kemudian sampai 2023, Pak Oh, Ustadz. 9 tahun ya. Iya. Terus? Kemudian tahun 2023 saya berpindah di KUA Bukit Bestari. Dengan status sebagai P3K penghulu. P3K tahun 23. 23. Oh, 2023 itu diterima sebagai ASN di P3K-nya. Iya. Nah, Iya. kemudian ditugaskan di KUA Bukit Bestari. ya, berarti sebagai penyuluh atau apa nih? Sebagai penghulu, Pak Ustadz. Penghulu artinya yang menikahkan orang ya? Siap. Oh, jadi luar biasa nih. Selama 2 tahun kira-kira sudah berapa banyak nih yang dinikahkan ya? 2 tahun saya baru tahun pertama masa training, dan tahun kedua tahun 2025 ini baru saya mulai menghadiri akad nikah, karena persyaratan adalah sudah harus mengikuti BIMTEK, Ustaz. Nah, dan saya BIMTEK itu adalah di tahun 2024 di bulan September, kemudian training berapa bulan, awal Januari baru saya menghadiri akad nikah, dan itu sekitar 4 bulanan, Ustaz. Dari Januari menghadiri, bukan menikahkan. Iya, sebenarnya penghulu ini bukan menikahkan, Ustaz. Oh, jadi tugasnya menghadiri, terus mencatatkan, mencatatkan, kemudian apabila sudah terjadi pernikahan menyerahkan dokumen. Jadi yang pernikahan. Menikahkan itu kalau diserahkan walinya menyerahkan, baik, gitu? Iya. Oh begitu, ya, bukan. Tapi kan artinya punya kewenangan untuk menikahkan. Siap. Ya, yang lain kan tidak. Karena pandangan masyarakat penghulu tukang nikah. Kalau tukang nikah itu istrinya banyak, Ustaz. Tukang kawin. Oh iya, tukang kawin ya. Oh, tapi banyak emang istri, tapi istri orang kan? Ya, masing-masing orang punya istri ya. Dalam istilah hukum, penghulu itu adalah wakil dari PPN, pegawai pencatat nikah. Pegawai pencatat nikah. Ya. Jadi tugasnya adalah mencatatkan terjadinya peristiwa pernikahan. Jadi gini, barangkali bisa dijelaskan ini, kan tidak semua pegawai di kantor urusan agama itu
wewenang Iya. atau berhak untuk menjadi penghulu. Siap. Nah, syarat untuk jadi penghulu itu apa tuh? Harus mengikuti formasi, Pak. Pertama dia ASN, Ya. ASN atau P3K boleh ya? Iya, Ya, terus setelah itu kemudian sudah ber-SK dengan ber-SK sudah penghulu. ber-SK. SK-nya tuh untuk diberikan SK itu syaratnya Syaratnya mengikuti formasi, Pak. formasi yang ada. Formasi yang Nah, ada. terus untuk mengisi formasi itu syaratnya apa? Melakukan pendidikan Sesuai dengan kriteria itu, Pak Ustadz. pendidikan tersendiri atau Iya. pelatihan saja? Pelatihan setelah menerima SK. Pelatihan setelah SK dibuat dulu. SK dibuat dulu. Karena ada formasi. Ada formasi. Ya. Terbit keluar SK. Setelah ada SK, wajib mengikuti BIMTEK atau diklat dulu, Pak Ustadz. Oh begitu. Ya. Dan itu syaratnya harus sarjana S1. Sarjana syariah. Sarjana syariah. Sarjana syariah. Tapi kalau sarjana tarbiyah tidak ya? Sarjana tarbiyah tidak, Pak Ustadz, tidak linear dengan kriteria yang dibutuhkan. Oh, iya. Iya. Soalnya kemarin saya di IAIN itu mengambil jurusan tarbiyah bahasa Inggris tapi tidak selesai. Ya, tidak selesai. Begitu ya. IAIN Jakarta kan. Ya. Oh gitu ya. Jadi harus sarjana syariah ya S1-nya. Ya, sarjana lain tidak ya? Mau sarjana Suludin tidak ya? Tidak bisa itu apabila dilakukan impasing, Pak Ustadz. Apa namanya? Impasing. Apa tuh? Impasing itu sekarang sudah tidak dibuka lagi, keren, tapi dulu pernah dilakukan untuk alumni AIN yang Di luar jurusan syariah. di luar jurusan fakultas syariah. Syariah. Ah. Ya, bisa dilakukan impasing. Impasing itu semacam apa? Penyetaraan gitu. Penyetaraan. Oh Ustadz. gitu ya. Penyetaraan profesi itu, Ustadz. Oh iya ya. Jadi itu syarat untuk menjadi penghulu ya. Iya. Jadi yang penghulu itu salah satu memang gelar penghulu itu satu tukang nikah memang. Tukang nikah. Kalau dulu sebetulnya penghulu itu ini kepala desa yang sekarang. Desa. Ya, dulu Iya. sebutannya penghulu. Iya. Karena sejarahnya penghulu itu sekaligus tukang nikah dulu ya. Iya. Nah, tapi sekarang sudah dipisahkan. Sudah. Penghulu itu hanya untuk menikahkan, Untuk sekarang menikah. pimpinan desa itu kepala desa Iya. ya. Itu perda yang dibuat oleh Kepulauan Riau ya. Ya, saya paham itu karena dulu mengesahkan perda tentang penyebutan pimpinan desa itu Iya. waktu saya masih di DPRD. Iya, Ya. benar. Baik. Ya. Kemudian kehidupan keluarganya. Sekarang Nah. istri orang mana nih? Coba ceritakan. Istri baru satu, Pak Ustadz. Ya, ya, istri baru satu. Istri baru satu, anak alhamdulillah juga baru satu. Anak satu. Anak satu. Dari Karimun juga dapatnya. Istri saya dari Bandung, Pak Ustadz. Bandung. Iya. Sukunya Sunda berarti. Sukunya beliau Sunda dan Jawa. Sunda dan Jawa. Kalau Pak Masruh Nasuha sendiri? Saya juga, Pak, antara Jawa dan Melayu. Jawa. Jawa Melayu artinya Jawa Bapak. Jawa bapak, Eh, Jawa dan Melayunya itu dari nenek. dari nenek. Oh, jadi udah campuran Campur. jauh. Jadi Iya. gennya tuh sudah campur aduk dan termasuk apa? NKRI-nya Siap. kuat sekali. Ya, tapi itu masalah ini takdir yang tidak bisa dirubah. Dan kita mensyukuri dari suku apapun, dari siapapun orang tua kita ditakdirkan Allah untuk hadir di muka bumi ini. Ya. Nah, kemudian anak satu tadi sudah sekolah kelas berapa? Anak sekarang baru berusia mau masuk 3 tahun, Bos. Ya, 3 tahun. Ya. Oke. Baik para pendengar sekalian, ya. Kita sudah mendengar tadi sepintas kehidupan beliau, ya. Saya secara pribadi belum begitu mengenal beliau, cuma ya kenalnya pada saat kapan? Saya ke KUA juga karena ada urusan kan, dan kebetulan ada teman di sana. Jadi beliau juga kompeten menurut ya salah satu teman untuk berbincang-bincang masalah pernikahan. Jadi kita geser lebih kepada sebelum pernikahannya itu pranikahnya dalam masalah perjodohan. Nah, para pendengar sekalian, itulah sekilas kehidupan dari narasumber kita, tokoh kita pada hari ini, yakni Bapak Ahmad Masruh Nasuha SHI SIP. Ya. Baik, Pak Ahmad, ya biasa dipanggil Ustadz atau Kiai atau Bapak saja, Pak. Pak Ahmad ya. Ya, Pak Ahmad ya yang beristri satu dan anak satu. Ya. Silakan. Ya, apa yang ingin disampaikan dengan tema pergaulan remaja masa kini dalam cari jodoh? Baik, terima Silakan, kasih Pak Ustadz Mastur. Para pendengar Pandawa FM dimanapun Anda berada, sebagaimana tema pada pagi hari yang berbahagia ini yang diberikan kepada kami, yaitu tentang pergaulan
remaja dalam memilih jodoh. Lalu dalam pagi hari ini kami akan membatasi 2 indikator pembicaraan. Yang pertama yaitu tentang pergaulan remaja yang menyangkut 2 variabel, yaitu variabel pertama pergaulan remaja yang sehat dan yang kedua pergaulan remaja yang tidak sehat. Kemudian nanti indikator berikutnya adalah kriteria dalam memilih jodoh. Ya. Baik, Lanjut. saya mulai dengan pergaulan remaja yang sehat. Kenapa perlu pergaulan remaja yang sehat? Karena remaja pada hari ini ada kekosongan nilai Islam pada diri remaja. Kenapa perlu remaja yang sehat? Karena untuk remaja yang sehat tentunya akan melahirkan masa depan yang lebih cerah. Masa depan yang lebih cerah tentunya akan melahirkan ketika menikah nanti terbentuk sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah dan warohmah. Ketika sebuah keluarga sakinah, mawaddah, warohmah, maka lingkungan masyarakat tersebut akan terjadi sebuah masyarakat yang baldatun, thayyibatun, warabbun ghafur. Kemudian untuk tujuan dan cita-cita Indonesia Emas tahun 2045 tentunya akan mudah dicapai. Ya. Baik, Lanjut. untuk Pak Ustadz, selanjutnya untuk remaja sehat ini, dan ini saya dapatkan ketika saya menjadi fasilitator bimbingan remaja usia nikah Brun di Jakarta pada 8 Agustus 2025 yang lalu, bahwa untuk remaja yang sehat, entah kita pendengar hari ini sebagai remaja, entah kita sebagai orang tua atau bertindak sebagai masyarakat, tentunya yang pertama yang harus kita lihat adalah bagaimana mengenali diri remaja itu sendiri. Konsep mengenali diri remaja ini perlu kita ketahui terlebih dahulu. Contohnya umpamanya orang tua tentunya memiliki beberapa anak yang masing-masing anak ini adalah memiliki karakter, bakat dan minat yang berbeda. Atau kita untuk diri kita sendiri, kalau kita selaku remaja kita kenali diri kita. Dan inilah proses pencarian jati diri, karena remaja akan berproses kepada dewasa. Nah, tentunya dari remaja ke dewasa ini ada jembatan, ya. Untuk menyampaikan jembatan atas cita-cita dan harapan kita ke depan, tentunya kita akan menggali potensi diri kita. Sebagai contoh, kita akan bertanya pada diri kita sendiri, hobi kita apa? Contoh lagi, kelebihan saya di mana? Ini kelebihan anak ini di mana? Kemudian sifat yang menonjol pada anak ini apa? Kemudian kekurangan anak ini, kekurangan diri saya apa? Kemampuan saya yang menonjol itu apa? Cita-cita anak remaja 5 tahun, 10 tahun kemudian ini apa? Tentunya ini harus dibentuk sesuai dengan kelebihan, kekurangan, minat dan bakat anak itu masing-masing. Kalau kita ingin memaksakan, kalau saya bertanya dengan anak remaja, besok dah besar mau jadi apa? Mau jadi tentara, Pak. Tentunya kita akan mempersiapkan hari ini ketika dia 10 tahun ke depan akan menjadi tentara. Makanya itu diperlukan jembatan harapan. Apa harapan? Harapan adalah idealisme, keinginan dan cita-cita kita, karena harapan adalah tujuan dari proses pembentukan jati diri seseorang. Nah, tentunya saya akan membantu para pendengar. Lebih tepatnya sebenarnya saya ini bukan narasumber, Pak Ustadz. Kami disebut dengan fasilitator. Ustadz lah kan, penceramah. Ya. Fasilitator di sini sama ingin mengajak para pendengar, mari kita bersama-sama berpikir dan menemukan solusi bagaimana cara menangani berbagai macam kasus kenakalan remaja pada hari ini. Ya, tapi sebelum melanjutkan, Ya. apa yang kira-kira definisi atau kesepakatan kita menyebut yang dinamakan remaja itu? Ya, usia berapa sampai berapa? Iya. Kalau remaja, Pak Ustadz, kita golongkan pada usia, kalau hari ini usia pelajar. Katakanlah dari usia SMP SMP SMA, itu 12 tahun lah, 12 tahun sampai iya. Sampai dia usia 19 tahun. 19 tahun tamat Iya, SMA. Tamat SMA. Jadi kalau di bawah itu berarti anak-anak. Anak-anak. Kemudian remaja, di atas Remaja. 19 tahun Dewasa, Pak. dewasa. Pemuda. Sampai atau dewasa. berapa tahun tuh? Sampai
biasanya kalau undang-undang menyebutkannya batas usia 40 40 pemuda. pemuda. Di atas 40 berarti apa namanya? Berarti orang tua berarti. Orang tua. Oh gitu ya. Tapi ya kadang-kadang begini, ada orang tua yang masih berjiwa muda. Siap. Ya, ada juga anak muda yang berjiwa orang tua. Ya. Minimal ada orang tua yang dia kenapa berjiwa muda? Karena istrinya muda memang. Ya, ya lanjutkan. Silakan. Baik. Kemudian setelah kita mengenali diri, potensi pada diri kita masing-masing, pada diri anak masing-masing, kemudian kita membuat jembatan harapan. Sebagai contoh, harapanku 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan ingin menjadi apa? Maka yang harus dilakukan adalah modal untuk mencapai daripada tujuan tersebut. Sebagai contoh, anak kita memiliki bakat sebagai seorang ustadz. Maka yang perlu dipersiapkan hari ini adalah pendidikan keagamaan. Suatu contoh lagi, anak kita ingin menjadi seorang pengusaha. Maka yang hari ini yang perlu dipersiapkan adalah bagaimana memiliki jiwa entrepreneur. Ya, oke. Jadi kita lanjutkan sekarang. Nah, itu kan remaja, cara kita mendidik remaja. Nah, sekarang kita masuk ke temanya. Nah, bagaimana nih? Baik. Remaja sekarang ya dalam mencari jodoh. Jodoh itu kan biasanya normalnya itu rata-rata usia kawin Usia dalam kawin. undang-undang Indonesia itu berapa tahun? Ya, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 Heeh. disebutkan bahwa usia perkawinan untuk wanita 17 tahun 17 dan tahun. untuk untuk pria 19 tahun. Namun dirubah Tahun kemudian 74. Nah, berubah sampai 74 berubah di ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, usia pernikahan untuk laki-laki 19 tahun dan usia pernikahan wanita 19 tahun. sama-sama 19. Sama-sama 19 tahun. Dan alhamdulillah sangat menarik nih Pak Ustadz. Tahun ini angka perceraian di bawah anak khusus untuk kami di KUA Bukit Bestari itu menurun. Hari ini hanya ada 2 kasus. Hari ini maksudnya Di itu tahun 2025. per tahun 2025 Per tahun 2025 sampai hari ini. Sampai hari ini hanya ada 2 kasus. Tahun 30. Iya. Tanggal 30 Desember. Tanggal Ya. 30 Desember. 2 kasus perceraian 2 kasus anak yang nikah di bawah umur di kecamatan. di Kecamatan Bukit Bestari. Dan Bukit ini Bestari. bersamaan juga dengan kecamatan-kecamatan yang lain. Kecamatan yang lain berapa? Kurang lebih menurun, Pak. Kalau kami 2024 itu sebelumnya 7. Ya. 2023 12. 2020 corona lebih banyak lagi. Oh, jadi Jadi menurun semakin dua. tahun semakin menurun. angka pernikahan anak ini semakin menurun. Nah, Iya. oke, itu yang pernikahan. Apakah itu bisa dimaknai Ya. bahwa rumah tangga yang dibina itu mencapai sakinah ya? Ya. Apa namanya sekarang samara ya, Samara, sakinah mawadah mawadah dan warahmah. Apakah itu bisa dimaknai semacam itu? Ya. Untuk beberapa kasus pernikahan di bawah umur ini, Pak, ini terjadi. Ini di bawah umur kan tidak kan? Maksudnya yang 19 tahun yang dimaksud 2 Ya. perceraian itu yang Ya. mana? Yang dimaksud pernikahan anak itu pernikahan anak yang di bawah umur 19 tahun. Baik Nah, laki-laki yang maupun perceraian dua kali perceraian itu yang di bawah itu umur. dua kasus, Pak, di bawah umur. 2 kasus di bawah umur. Di bawah umur. Bukan perceraian Kalau yang perceraian di pengadilan agama. Oh, itu. Ya di bawah umur. Di bawah umur. Iya, ya, iya. ya, di bawah umur. Nah, tapi kan perkawinannya sendiri yang di bawah umur berapa? Itu kan perceraiannya. Perkawinan, Pak. Perkawinannya yang di bawah umur, Perkawinannya di bukan bawah perceraiannya. umur. Nah, Bukan, ini. bukan. Nah, harus jelas nih. Jadi perkawinan di bawah umur 19 tahun. Iya. Ke bawah itu cuma 2 Cuma dua dalam tahun ini, iya. Ya, itu patut kita syukuri memang. Iya. Terus tapi kan kita tidak bisa melihat begini. Yang jadi sorotan sekarang dari sisi agama ya bahwa perkawinan di bawah umur mungkin berkurang. Iya. Tapi yang namanya pacaran, ini. iya. Nah, ini jangan-jangan bertambah nih. Iya, betul. Sebab anak-anak ini kadang-kadang ada ini juga, ya, ada semacam apa ya? Iya. Semacam ideologi pemuda ini, kalau dia ini punya pacar katanya 1-2 biasa, 2-3 luar biasa, 3-4 itu buaya. Jadi artinya ya mungkin perkawinan menurun tapi pacaran banyak menjadi biasa. Nah ini bagaimana dari ya Ustaz Nasrul memandang masalah pacaran ini bagi para remaja? Karena remaja hari ini kan mengikuti tren, Pak. Karena kenapa? Kalau dalam Islam, kenapa kalau memang kita sudah siap,
siap secara mental, usia sudah cukup, mental sudah cukup, kenapa tidak ke KUA? Tapi kan di bawah umur tadi. Gimana ceritanya nih? Kalau di bawah umur 19, Ya, Pak. Kalau nah, kan usia mereka yang namanya pacaran remaja ini kan yang di bawah 19 tahun ini. Oh, nah, ini yang jadi masalahnya. Iya. Kan mau ke KUA tidak diizinkan karena Tidak masih belum diizinkan, memenuhi undang-undang. masih melanggar undang-undang. Nah, jadi bagaimana penyelesaiannya? Penyelesaiannya tentunya Pak, kita dari diri kita sendiri bahwa pacaran itu lebih banyak mudaratnya daripada maslahatnya. Tidaklah berdua-dua seorang laki-laki dan perempuan, melainkan yang ketiganya adalah Setan. setan. Setan atau iblis nih? Setan atau iblis. Sama aja, setan atau iblis. Setan atau iblis. Makanya Pak, beberapa kasus perkawinan di bawah umur yang banyak terjadi adalah anak-anak yang sudah hamil di luar nikah. Itu yang terjadi. Itu Jadi yang terjadi. terpaksa. Ya. Terpaksa. Istilah kita dulu kecelakaan. Ya. Entah ditabrak siapa kita tahu ya. Bahasanya itu kecelakaan. Benar. Padahal itu akibat pergaulan bebas ya. Akibat pergaulan. Nah, itu yang terjadi. Kenapa terjadi perkawinan di bawah umur yang 2 tahun ini tuh di KUA Bestari ya? Ya sama Pak kasusnya. Di Ya. dua kasus tersebut adalah anak yang sudah hamil, Oh, begitu ya. hamil duluan. Dan ini menemukan solusi di keluarga bahwa mereka harus dinikahkan. Tentunya sebelumnya mereka harus dispen dulu, meminta surat dispensasi kepada pengadilan agama. Ya. Nah, setelah terbit dispensasi dari pengadilan agama, baru kita dapat melangsungkan pernikahan tersebut. Walaupun masih umurnya Masih belum di bawah mencukupi. umur. Ya. Nah, ini problema nih, secara fikihnya. Ya. Secara fikihnya yang hamil ini kan secara fikihnya ya kita memang Ya. apakah memang boleh dinikahkan atau menunggu setelah lahir? Kalau secara fikih Pak, dasar ayatnya saya rasa sama Pak. Tapi yang dianut oleh Surat KUA bagaimana? Secara resminya gimana? Kalau secara resminya KUA pada dasarnya adalah mencatatkan peristiwa Pak. Dasar Kenapa? ayatnya kan An-Nur surat 3 Pak. Az-zani la yatankihu ila zaniyatan aw musyrikatan wa zinatan la yatankihu ila zani ila musyrik wa hurima ala zalika alal mu'minun. Jadi maksudnya Seorang musyrik tidak akan menikah melainkan dengan seorang musyrik. Seorang pezina tidak akan menikah melainkan dengan seorang pezina. Jadi Maksudnya? kalau memang beliau yang menggauli, yang menghamili adalah si A, maka yang bertanggung jawab menikahi adalah si A. ya. Gitu. Ya. Ya, itu tanggung jawabnya memang dia harus menikahi. Tapi problemnya apakah boleh dinikahkan pada saat hamil? Boleh Pak. Boleh. Boleh. Itu memang fikihnya Boleh. ikhtilaf juga ya. Ada yang Boleh. mengatakan Ya. tidak boleh. Kalau kan? secara undang-undang boleh Pak. Secara undang-undangnya boleh. Secara undang-undang. Cuma secara fikihnya ada ikhtilaf Ya, antara istilah para pada ulama. ulama Ya. itu masalah perbedaan di nasab. Oh. Nah, Jadi- apakah bernasab kepada ayah ataukah bernasab kepada ibu? Dan ulama juga masih berbeda pendapat tentang usia kandungan kehamilan. Oh, Kalau Imam Syafi'i Hmm. membatasi usia kandungan di atas 3 bulan. boleh Ya, dinikahkan. kalau Imam Hanafi, anak yang di luar nikah tetap bernasab kepada ibu. Oh, masalah nasab. Iya. Ya, ya. Kepada masalah nasab. Ya, Makanya kenapa orang yang hamil boleh menikah dengan boleh orang yang dinikahkan. menghamili, Boleh dinikahkan. boleh nikah dengan hamili, dasarnya adalah ayat tersebut. Oh, walaupun itu ikhtilaf ya. Iya, walaupun itu ikhtilaf di beberapa ulama. Cuma tinggal meninggalkan masalah juga. Iya, Ya, namun artinya- kami di KUA mengambil jalan tengah, Pak. Yaitu Mengambil jalan tengah yaitu dengan anak yang hamil di luar nikah. Kita akan tetap bernasabkan kepada ibunya. ibunya. Ini memang ijtihad yang karena Ya. tidak ada terjadi di zaman Rasulullah kan? Ya. Ya, ini masalah ini. Iya. Ya kalau Nabi Isa ya wajar karena memang orang tua. Ini ada orang tuanya tapi Ada. tidak tercatat Tidak tercatat. di kantor urusan agama. Urusan Ini agama. masalahnya. Benar. Masih syukur kalau orang tuanya memang cuma satu itu. Tapi nauzubillah kan macam-macam. Nah, baik, ini problema ya, problema masyarakat yang memang kita prihatin lah ya. Karena ini timbul ini juga akal-akalan para remaja ini, para pemuda. Karena begitu umpamanya ya, dia ingin menikah pacaran ini. Lantas ternyata orang tuanya tidak setuju. Maka karena tahu fikihnya ada yang semacam itu, maka mereka lakukan dulu. Nah begitu ya terjadi nauzubillah hamil kan mau tidak mau orang tuanya.
Jadi nggak problema nih anunya ya, masalah apa keputusan yang diambil ini. Memang serba salah ini. Ya. Inilah Kalau kami di KUA Pak, selagi itu terpenuhi dengan syarat dan rukunnya, maka tidak ada halangan. ya. Untuk yang laki-laki syarat dan rukunnya, untuk yang perempuan syarat dan rukunnya Ya. sudah terpenuhi dan itu tidak ada halangan. Walaupun dalam keadaan hamil. Ya, walaupun dalam Inilah problema ini ya. Jadi sebetulnya kita tidak juga merasa, kalau saya pribadi lah, tidak pula merasa bangga bahwa turunnya angka pernikahan dini itu, ya, karena ya yang jadi permasalahan besar kita adalah turun pernikahan dini, tapi pacaran makin meningkat. bukan hanya usia SMP, tapi sudah turun ke bawah sampai anak SD. Bahkan ya, menurut data-data yang mengerikan, ya, anak SD juga sudah melakukan hubungan yang tidak pantas sama mereka. Ini masalah kita. Baik para pendengar sekalian, ya, kita akan lanjutkan nanti perbincangan kita tentang remaja masa kini, ya, pergaulannya dalam usaha mencari jodoh ini bersama Ustaz Masruh Nasuha. Dan kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Anda masih bersama 103,9 FM Pandawa Radio. Ya, para pendengar sekalian, berjumpa kembali kita dalam acara Sudut Mata, secuil ulasan kehidupan tokoh bersama Mas Nur Tahir, kilasan yang ke-22 pada hari ini, Selasa 30 Desember. Pada sesi kedua ini kita akan lanjutkan perbincangan kita tadi. Ya ini bagaimana malah remaja ya dalam mencari jodohnya, karena jodoh ini adalah suatu perjalanan hidup yang memang harus dilewati dan dihadapi. Namun ya pra perjodohan itu muncullah berbagai macam istilah yang namanya, ada itu pacaran, ya, ada itu istilah-istilah pra perjodohan itu, ada ta'aruf, ya, ada khitbah, ada yang segala macamnya itu. Ya, bisa tolong jelaskan istilah-istilah itu, terutama antara ta'aruf dan pacaran ini apa bedanya? Ya, terima kasih. Baik, para pendengar Pandawa FM dimanapun Anda berada, terima kasih Bapak Ustadz Mas Nur Tahir atas kesempatan yang diberikan. Baik, kenapa hari ini banyak sekali anak-anak remaja ini terlibat kepada pacaran, ya Pak, ya, pacaran sebelum menikah itu. Kita melihat beberapa fenomena ini, kita tahu Pak sebab akibatnya. Apa yang terjadi ketika remaja berpacaran dan apa konsekuensi ketika remaja berpacaran? Tentunya pertanyaan itu kita pun sendiri sudah tahu jawabannya. Apa yang terjadi apabila remaja itu berpacaran? Lalu apa konsekuensi kalau remaja itu berpacaran? Ya, terus maksudnya apa bedanya antara pacaran dan ta'aruf ini? Ya, kalau pacaran itu kita udah tahu lah, karena memang mungkin sudah pengalaman ya. Ya, sekarang ada istilah ta'aruf ini dalam. Kalau ta'aruf ini kan istilah kita di dalam Islam, yaitu mengenal calon pasangan hidup kita. Ya, masing-masing mengenal. Dan bagaimana polanya? Apa bedanya dengan pacaran? Beda Pak. Kalau pacaran itu lebih bebas ya, tidak memiliki batasan-batasan. Sementara ta'aruf tentunya memiliki batasan. Berkunjung, berdua harus bersama dengan mahram. Tak boleh berdua-dua. Berdua, karena bertiga setan. Kalau ta'aruf, silakan datang ke rumah, namun ada mahramnya dari pihak perempuan. Terus kalau tidak di rumah gimana? Umpamanya di kedai kopi. Itu tapi ada pacaran, tidak ta'aruf nama itu. Tapi ada mahramnya. Ya, ada mahramnya boleh Pak. Ya, artinya tidak mesti di rumah kan. Dulu mungkin di rumah kan tidak ada kedai kopi. Sekarang ada kedai kopi, ada kafe, ada segala macam tempat. Ya. Nah, terus lanjut. Tujuannya kan mengenal kan. Mengenal pasangan. Pasangan, bukan ingin lebih jauh. Ya. Kalau pacaran batasannya kan tidak terbatas Pak. Malah gonceng sana, sampai terjadi gonceng sini. Ya. Makanya kenapa ketika orang menikah itu lebih tenang ketika dia pacaran.
pacaran itu ada rasa was-was. Takut Ya. pertama dia melanggar perintah Allah. Yalah, Kedua barangkali dipandang tidak patut oleh masyarakat. Dan Ya. tentunya juga ini tidak disenangi oleh kedua orang tua. Ya. Padahal kalau pacaran setelah menikah kan bisa Pak Ustaz ya. Ya. Jadi kalau pacaran itu Ya. berduaan, ketiganya setan, tapi kalau Ya. sudah menikah, ketiganya malaikat. Iya kan dicatat malaikat sebagai Iya, amal ibadah kan betul, gitu. betul sekali, Pak Ya, Ustaz. Iya, betul ya terus sekali. dan juga ya perlu diketahui bahwa memang awalnya itu agak takut-takut dan malu dengan masyarakat. Tapi Ya. sekarang anak muda sekarang kelihatannya lah, ya, Kelihatan. kebanyakan sudah tidak malu lagi. Ya, kalau dulu pacarannya kan malam-malam, sekarang siang malam sepertinya Siang malam, ya sudah. berdua-duaan itu sudah menjadi hal biasa. Ya. Nah ini problema kita. Problematika kita bersama. Ya. Nah kalau boleh tahu nih, saya mau tanya Pak Nasuha sendiri bagaimana dalam bertemu dengan jodoh sekarang, ya istri yang sekarang ini, yang masih satu jadi ini. cerita Ya, Ustaz, ya. kalau boleh ceritakan bagaimana nih? Baik. Apakah melalui proses pacaran atau taruh? Kalau prosesnya karena saya dulu dijomblangin Pak Ustaz. Ya, Dijomblangin. Jomblangin. Ya, jadi kawan istri saya itu kawan sekolah waktu di Duri. Duri Di Duri dari Riau. Pekanbaru berapa kilo ya? 100 kilo lebih ya? Kalau nggak 100 kilo. Kemudian beliau tinggal di Bandung. Ya, Jadi nggak pernah ketemu Pak Ustaz. tak pernah ketemu. Nggak pernah ketemu 2 kali saya langsung menikah. Oh, Ketemu pertama 2 tahun sudah kenalan, saya langsung ke Bandung, jumpain orang tuanya. Ketemu kedua beliau ke kampung saya, ketemu ketiga langsung menikah. itu boleh dikatakan taruh. Taruh, hanya Ya, sekedar beliau- mengenal saja. Pak Ustaz. Ya. Ya prosesnya lebih kurang sama lah. Saya di Tanjung Pinang, malah waktu itu di Air Klubi. Calon istri saya di Pekanbaru. Ya. Dikenalkan oleh kawan melalui foto segala macamnya, dan setelah itu ya bertukar data. Kita akhirnya waktu itu masih belum ada HP kan, HP. masih telepon pun pakai wartel pun jarang kan. Nah, jadi komunikasi hanya lewat itu. Kalau sekarang sepertinya batasan itu dan cara semacam itu sudah dianggap oleh remaja yang udah ketinggalan zaman ya. Tetapi ya, nah dan juga bagaimana nih Islam memandang itu? Apakah ya pengaruh lingkungan ini ya, kan lingkungan ini lingkungan baik, lingkungan budaya maupun lingkungan teknologi yang membentuk budaya ya, dalam mempertahankan proses sampai ke jodoh ini, bagaimana pandangan Mas Ruh? Kalau menurut saya Pak, pandangan masyarakat ini memang pola pendidikan keluarga Pak ya. Ya. Karena kunci jangan harapkan anak kita menjadi anak soleh kalau kita sendiri tidak soleh. Ya. Suruh hari ini anak sebagai contoh, anak pergi ke masjid, pergi ke surau, tapi orang tuanya di rumah. Atau Hari ini orang tua yang tidak bisa menjadi keteladanan. dia melarang merokok umpamanya. Dia larang merokok sementara Ya. dia sendiri merokok. Itu kan tidak bisa menjadi contoh dan keteladanan. Ya. Ya, menyuruh anaknya ke masjid sementara dia di rumah. Pengurus masjid yang pusing Pak, ini anak siapa ini? Begitu ya. Ya, hari ini seperti itu. Ketika orang tua bisa menjadi, karena pendidikan utama adalah di keluarga. Hari ini kita banyak menyalahkan sekolah. Orang tua bangga bisa nyekolahkan anak di sekolah yang mahal, di sekolah yang elit, namun tidak bisa menjadi teladan di rumah. Ya. Dipasrahkan semuanya kepada sekolah, kepada guru. Dianggap dengan menyerahkan itu sudah selesai. Padahal, ya katakanlah berhasil lembaga pendidikan mendidik, tapi ketika terjadi trouble, ibarat HP Pak, kalau sudah hang, dia kembali kepada setelan pabrik di keluarga. Makanya harus diperkuat adalah hari ini adalah pola pendidikan keluarga. Ya. Jadi kadang-kadang begitu juga. Begitu anaknya berhasil, dia akan mengatakan siapa dulu bapaknya. Tapi begitu anaknya tidak berhasil atau gagal atau degil, dia yang salahkan adalah sekolahnya. Sekolahnya. Ini problema kita juga Betul, nih Pak. masalah pendidikan. Betul sekali, Pak. Jadi bagaimana kita mempertahankan kan pola mencari jodoh ini ya katakanlah secara yang bagusnya itu ta'aruf dengan pacaran ini. Jadi bagaimana menurut Pak Nasuha tadi? Ya. Ya, kalau kita sebagai remaja atau sebagai orang tua ini Pak,
Tentunya kita kalau sebagai orang tua, tentu ingin mencarikan jodoh yang terbaik untuk anak-anak kita. Nah, kalau kita sebagai remaja hari ini, tentu juga ingin mendapatkan jodoh yang baik untuk kita. Ya. Dasar hadisnya adalah sebagaimana kita ketahui bahwa 4 perkara kriteria memilih jodoh itu. Yang pertama adalah karena 5 liha, walihi sabiha, wajamaliha, walidiniha. Dan ini kita sudah tahu. Yang pertama karena hartanya, bisa juga karena keturunannya, bisa juga karena kecantikannya, dan bisa juga karena agamanya. Tapi tekankanlah kepada agama. Ya, kita tahan dulu situ. Ini ada dari Facebook yang masuk dari Kesa Fitri. Ya. Bagaimana, pertanyaannya adalah bagaimana cara mengelola pandangan? Pandangan pertama lagi ini bahasanya, dan tanda kutip lagi nih. Jadi artinya tidak sekedar memandang nih, ya. Memandang yang penuh arti nih. Ya, pandangan pertama atau ketertarikan fisik yang wajar. Ada kan secara naluri memang wajar, ya. Pria tertarik pada wanita, wanita tertarik pada pria. Nah, bagaimana memelihara pandangan pertama itu agar tidak menjurus ke hal yang dilarang? Apakah tertarik secara fisik itu salah? Gimana pandangan Mas Suha? Tertarik secara fisik maksudnya pandangan pertama ini kadang-kadang pandangan yang ada rasa sur apa gitu. Ya gimana ya, silakan. Ya, kalau selagi tidak dibayangkan kepada yang hal-hal yang buruk, ya baik ya Pak ya. Karena kalau kita tidak ada istilahnya sur kata Pak Ustaz, kepada pasangan kita, ya tidak ada gairah. Nah, bagaimana cara menjaganya ini? Ini masalah. Ya, kita menghidupkan gairah Pak Ustaz. Gairah maksudnya? Gairah berumah tangga. Ya, jadi istri bergairah kepada kita juga bergairah kepada istri. Ya. Menghidupkan pada yang pertama, ya seperti itu, bergairah selalu. Ini sebab biasanya ada pandangan pertama, berarti ada pandangan kedua, pandangan ketiga, dan seterusnya. Maka pandangan pertama ini kadang-kadang berbahaya, karena maka ada lagu pandangan pertama, Arafik itu ya. Saya masih teringat waktu itu masih SD atau SMP ya. Lagunya ngetop luar biasa. Arafik ini penyanyi yang celananya jubrai besar itu ya. Lagunya pun saya masih ingat, malu pula menyanyikannya karena saya bukan penyanyi. Ya, memang pandangan pertama itu yang yang harus diwaspadai. Artinya cukup. Tapi sekarang remaja itu tidak lagi pertama, malah ya yang pertama itu mungkin tidak hanya kedua ketiga, malah mungkin ke 100 200 dan sering itu memandang. Apalagi pandangannya itu adalah sama-sama wanita yang tidak menutup auratnya. Kita kan disyaratkan untuk istikharah, Pak Ustaz. Istikharah ketika pandangan itu sudah sur kata Pak Ustaz. Terus kita disilakan untuk istikharah, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya diberikan petunjuk, supaya Bapak ketika langkah yang kita ambil nanti ini adalah langkah yang benar. Ketika sudah istikharah, insya Allah Allah akan menunjukkan jalan yang benar. Yang terjadi nanti itu adalah sudah yang terbaik dari jawaban istikharah kita. Oh gitu. Itu kalau memang niatnya untuk melangsungkan pernikahan. Tapi ini kan masalahnya kadang-kadang pandangan pertama itu adalah kenakalan pandangan ya. Dan masih ada lagi nih ya. Siap. Dari Wan saya baca ini lewat Facebook nih. Dari Wan. Dia mengatakan begini, banyak remaja sekarang yang jatuh dengan tanda kutip jatuhnya ini. Jatuh apa Ustaz? Jatuh, kita bacakan dulu. Karena pergaulan di dunia online. Di sisi lain ada juga wacana nikah dini juga dalam tanda kutip untuk menghindari zina. Jadi satu sisi menjaga agar tidak jatuh karena pergaulan di online ini yang berbahaya. Juga untuk menghindari itu maka dilakukanlah nikah dini. Ya. Bagaimana menyikapi dua hal ini? Apakah mendorong pernikahan dini adalah solusi terbaik, atau justru kita perlu lebih kuat membekali
mereka dengan literasi pergaulan digital, dengan tanda kutip, artinya ini bahasa yang jarang kita dengar, dan ketahanan diri. Bagaimana antara dua sisi itu, nikah dini dan menjaga agar tidak terjatuh ke dalam lembah nista? Ya. Ya, pernah terjadi Pak Ustadz, anak salah seorang Ustadz karena dasar itu tadi, akhirnya tidak hamil, tidak apa-apa, tidak pernah bersentuhan malahan. Kemudian mengurus dispensasi ke pengadilan agama, akhirnya dispensasinya dikeluarkan karena memang wali ayah kandungnya telah menyetujui anaknya untuk dinikahi dengan seorang laki-laki walaupun masih di dalam di bawah umur 19 tahun. Yang Tetap, tidak sesuai iya. dengan undang-undang itu boleh kalau ada hasil dispensasi dispensasi itu dari harus pengadilan dengan agama. Ya. pengadilan agama. Ya. Prosesnya harus sidang, nggak? Sidang, Pak. Tentunya hakim menilai kalau memang ini sudah sesuai dengan syariat dan wali ayah kandungnya menyetujui hal itu karena dasar dan alasan tersebut. Oh begitu. Tapi yang terjadi hari ini, Pak, melegalkan nikah siri dengan alasan menghindari zina. perzinahan. Ini yang banyak terjadi. Akhirnya meninggalkan salah satu rukun Ya. nikah, Oke. meninggalkan wali dalam pernikahan. Ya, jadi itu antara nikah dini, walaupun yang dinikah itu namanya bukan dini ya. Dan nikah dini itu nikah di bawah umur lah. Nikah di bawah umur. Ya, dengan jatuh itu ya solusinya kalau memanglah wanita itu katakanlah tidak dalam keluarganya juga setuju dan kondisinya tidak malah membawa mudarat, artinya dari sisi ekonomi juga memungkinkan, maka lebih baik dilaksanakan. Tapi namun dengan proses banyak beberapa kasus di pengadilan agama angka perceraian itu adalah disebabkan salah satunya adalah karena pernikahan dini, Pak Ustaz. Sering terjadi cekcok secara terus-menerus karena masih labil. Di usia di bawah 19 itu masih labil. Yang laki-laki masih pengen main, masih pengen bersama teman-teman, yang perempuan juga demikian. Cekcok secara terus-menerus, terus karena memang usianya belum sangat matang dan dewasa. Jadi memang itu yang terjadi perceraian ya. Kasus perceraian terjadi begitu karena memang dianggap dewasa itu tidak hanya secara fisik, tapi tidak hanya secara fisik kan, harus secara pemikiran dan mentalitasnya harus dewasa juga. Maka undang-undang itu juga berusaha menyeimbangkan itu meningkatkan usia itu ya. Malah ada pemikiran juga usianya mesti 21, tapi kan secara agama juga ini karena ya ada juga yang umur 19 tahun itu sudah dewasa kan, gituan masalahnya. Ya. Jadi baik, kita masih ada satu lagi nih. Ya. Dari Mas Yanto. Di mana batas yang tepat antara mengawasi pergaulan anak untuk kebaikan mereka dengan memberi kepercayaan agar mereka belajar mandiri dan bertanggung jawab? Apakah ada indikator yang kami jadikan pegangan? Jadi antara membatasi dan memberi kepercayaan. Nah, bagaimana nih indikator yang harus diperhatikan? Tentunya ya untuk pola pendidikan anak berarti Pak ya. Ya kita pertama ya selain membatasi gerak anak, ya kita tidak boleh menghakimi. Kadang banyak orang tua ini karena masa remaja sekarang ini di generasi 2010-an Pak ya. Ya yang istilah Gen Z yang semua informasi mudah didapatkan dari gadget. Berbeda dengan generasi kita di era 70 di era 80 itu masih televisi dan film paling informasi tidak begitu semudah yang didapatkan pada hari ini. Pola pendidikannya ya kita tidak boleh menghakimi anak. Yang kedua tidak boleh sinis dulu, berprasangka negatif dulu kepada anak. Memberikan kepercayaan namun tetap dalam pengawasan. Caranya adalah membuka pikiran kita dan anak, komunikasikan baik-baik, cakap baik-baik supaya anak juga dapat terima baik. Kalau engkau berbuat A, maka yang terjadi adalah B.
Kalau engkau melakukan ini terjadi, maka konsekuensinya ini. Ajak anak berpikir secara terbuka. Ya. Kemudian buka hati. Ini ya, buka hati. Seandainya terjadi kepada engkau, ada contoh ini, diambilkan contoh seperti si itu, kan kita bisa jadikan pelajaran. Hingga anak ini bisa akhirnya mengerti mana yang baik dan buruk yang harus dilakukan. Ya. Jadi begitu, baik pendengar sekalian, itu tadi season kedua kita, dan kita akan lanjutkan pada sesi terakhir setelah yang satu ini. Pandawa Radio. Kamu sering buffering pas nonton film? Atau internet putus nyambung saat kerja? Saatnya pindah ke Topnet, solusi internet fiber cepat dan stabil. Sekarang, kamu nggak perlu khawatir lagi. Topnet kini hadir di Tanjung Pinang. Internet cepat, stabil, dan tanpa batas. Cocok banget buat streaming, gaming, video call, dan kerja online tanpa hambatan. Internet rumah nggak harus ribet. Tinggal pakai Topnet, semuanya lancar. Atau kunjungi website kami di www.top.net.id. Nunggu apa lagi? Daftar sekarang juga di 021 5084 7773. Topnet, internet cepat tanpa batas. Assalamualaikum, Bang Mat. Oh, Bang Mat. Waalaikumsalam. Kenapa pulang kau, Din? Macam orang dikejar hantu ku tengok. Bang Mat, saya ni diminta tolong sama si Awang. Malam tadi rumah dia tu masuk perampok. Jadi dia bilang Bang Mat tahu kat mana rumah orang pandai. Hai, orang pandai apa pula, Din? Orang pandai lah, yang maksudnya bisa nengok-nengok apa benda yang hilang di rumah si Awang tu. Zaman macam gini, Din, engkau masih percaya dengan benda-benda seperti itu, Din? Sekarang orang sudah pakai CCTV. Apa benda pula bang CCTV tu? CCTV itu semacam kamera yang bisa merekam peristiwa yang telah terjadi. Ingin rumah, kantor, serta tempat usaha Anda menggunakan CCTV? Atau Anda ingin mendesain web, pemrograman, serta memasang instalasi internet? Segera hubungi kami, CV Afika Multimedia. Jalan Abadi kilometer 8 atas Tanjung Pinang, telepon 0771 444 3216. Kami siap membantu Anda. Afika Multimedia, the best IT solution. .9 FM Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang. Ya, para pendengar Mitra Pandawa dimanapun saja berada, kita lanjutkan pada sesi terakhir di kilasan 22 sudut mata ke-22 ini, ya. Baik, Ustaz Nasuha, ya. Ini ada lagi nih satu, ya, yang masuk ke saya melalui WA nih. Ini dari Pak Yudi nih. Serius, entah gurau, tapi nampaknya gurau, tapi mungkin ada benarnya juga, ya. Dia begini mengatakan, Pak Yudi di Bukit Bestari mengatakan, gini dari menyapa saya, kayaknya kalau masih istri satu belum pas jadi narasumber untuk masalah ini. Coba undang Ustadz yang istri 3 atau 4, pasti lebih greget. Siap. Apalagi kalau anaknya banyak. Bagaimana tanggapan Pak Nasuha ini? Ya, kalau saya belum berani Pak Ustadz untuk istri 2 karena persyaratan melekat itu Pak Ustadz. Banyak persyaratan yang harus ditempuh. Ya. Nah, tapi maksudnya itu mestinya nanti undang narasumber yang punya istri lebih dari 1. Pandangan Pak Nasuha gimana? Boleh Pak Ustadz, silakan. Lebih kompeten mana kira-kira? Yang istri 1 atau yang lebih banyak pengalaman yang istri 3? Gitu. Apalagi kalau istri 4 ya, apalagi istri 4 lagi. Iya. Jadi artinya istri 1 belum kompeten sangat ya? Iya. Tidak betul ini. Ini cuma dia bergurau. Tapi barangkali ada benarnya juga, ya. Sebab ada katanya kalau kadang-kadang begini, ya, bukan
tidak berani. Bukan takut sebetulnya, cuma tidak berani aja. Tidak berani. Oke. Nah, jadi di ujung acara ini ya, apa kesimpulan tadi dalam cari jodoh tadi? Coba sampaikan kepada khalayak, terutama para remaja ya, bahwa ada 4 kriteria dalam memilih jodoh. Ya, silakan sampaikan hadis Nabi ya. Riwayat Bukhari Muslim. Bukhari ya, silakan. Baik, sebagai kesimpulan hari ini di dalam surat An-Nur ayat 3 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Az-zani la yatankihu ila zaniyatan aw musyrikatan wa zinatan la yankihuha ila zani aw musyrikah wa hurima zalika 'alal mu'minun. Ini berarti bahwa laki-laki yang berzina tidak akan mengawini melainkan dengan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik. Dan perempuan yang berzina tentunya tidak akan dinikahi oleh laki-laki yang berzina. Hal yang demikian diharapkan oleh orang-orang mukmin. Ini bermakna ketika kita ingin memilih jodoh kita yang baik, yang perlu dibaikin adalah diri kita sendiri. Untuk mendapatkan yang kualitas baik. kita ya. Ya, karena jodoh itu adalah rahasia Allah. Tapi kalau kita baik, kita muslim, Allah berikan yang baik dan muslim. Ya, kalau kita musyrik, tentunya Allah akan menjodohkan kepada yang musyrik. Kalau kita juga bergaulnya bebas, mendapatkan wanita yang sama. Wanita yang bebas. Kalau kita tukang playboy akan mendapatkan wanita yang playgirl juga. Gitu. Iya, jadi itu rahasia Allah. Allah akan menghubungkan orang yang sama dengan apa yang kita lakukan. Satu frekuensi yang seperti itu ya. Maka untuk cari yang baik, perbaikilah diri ya. Insyaallah. Maka hadis Nabi itu tadi itu surat An-Nur ayat 3 ya. Ya. Nah, hadis Nabi tadi menyebutkan bahwa dinikahi wanita itu karena empat hal. Satu hartanya, wali hisabiha, karena nasabnya. Artinya keturunannya bagus kan gitu. Artinya jamaliha, karena cantik atau tampannya ya. Wadiniha, karena agamanya. Maka pilihlah karena agamanya. Jadi lebih bagus lagi pilihlah keempat-empatnya kan gitu. Agamanya bagus, cantik dan berharta, tapi jarang lah. Tapi karena jarangnya itulah maka Nabi menegaskan pilihlah agamanya. Insya Allah yang lain itu akan datang. Benar. Karena seperti harta itu Allah akan memberikan rezeki, gitu. Seperti cantik, nanti kecantikan itu akan bertambah menarik bagi sang laki-laki karena dibasahi air wudu. Tapi yang tidak salat umpamanya kecantikannya akan hilang. Benar. Nah, gitu. Dan yang terakhir keturunan, itu memang takdir Allah lah, nasabnya mana. Tapi yang jelas kita harus pilih dari bibit, bobot dan bebet yang baik dari orang tuanya. Jadi itu kira-kira kesimpulannya ya. Jadi para remaja sekalian, pesan Nabi kepada umatnya, pilihlah untuk mencari jodoh wanita terutama agamanya, maka akan didapatkan yang lain itu insyaallah dalam rumah tangga ya. Baik para pendengar sekalian, terima kasih Pak Muhammad Ahmad Masruh Nasuha ya, luar biasa namanya ya. Terima kasih atas kesediaan waktunya dan atas edukasinya bagi kita semua para remaja, semoga bermanfaat. Terima kasih juga pada para pendengar dan seluruh kru yang mensukseskan acara ini. Akhir kalam kita ucapkan bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Mitra Pandawa, tak terasa sudut mata pagi ini telah sampai di penghujung acara. Terima kasih kami sampaikan kepada narasumber Ahmad Masruh Nasucah, SHI SIP, Penghulu KUA Bukit Bestari Tanjung Pinang, atas ilmu dan nasihat yang sangat bermanfaat terkait pergaulan remaja dalam mencari jodoh. Semoga apa yang disampaikan dapat menjadi pedoman dan inspirasi bagi kita semua. Terima kasih juga untuk Anda yang telah setia menyimak. Saya dan sahabat saya, Mastur Taher, pamit undur diri. Tetap setia di 103,9 FM Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.